Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya di masa pandemi ini. Sebelum saya memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Harapan kita semoga pandemi ini cepat berakhir dan juga semoga materi yang akan saya sampaikan atau kita bahas di perkuliahan ini dapat dimengerti. Oke, sekarang kita akan membahas tentang analisis kualitatif, di mana analisis kualitatif ini bisa juga disebut adalah untuk mengidentifikasi suatu senyawa dari suatu sampel ya. Mungkin dari Anda-Anda sekalian yang dari SMA juga pernah belajar analisis kualitatif di bagian kimia ya. Kita lihat atau kita coba definisinya seperti apa. Jadi analisis kualitatif ini adalah analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis zat atau mengerti ada atau tidaknya suatu zat X dalam sampel. Jadi ini secara singkatnya untuk mengidentifikasi atau mengetahui ada atau tidaknya dalam suatu sampel ya. Kemudian bagaimana cara membedakan antara dua macam zat yang terpisah? Misalnya seperti kita mencoba menganalisis apakah ini suatu NaCl atau gula ya. Yang jelas sangat mudah sekali untuk mengidentifikasinya menggunakan indera yang kita punya. Mungkin NaCl yang bisa kalau dengan lidah kita atau dengan indera perasa rasanya asin dan gula rasanya manis. Itu adalah salah satu cara mengidentifikasi atau membedakan. Kemudian karbon dan belerang bisa dibedakan dari segi warnanya ya. Kalau karbon itu cenderung hitam dan belerang itu agak kuning ke orange. Ya, sedangkan untuk amonia bisa diidentifikasi melewati hidung ya. Bau amonia itu khas dan hidrogen sulfida juga sama baunya khas. Selain daripada itu, kita dapat juga melihat dari bentuknya ya, sifat-sifat fisikanya. Yang pertama, bentuk kristalnya. Itu jadi dari beberapa senyawa bentuk kristalnya itu khas. Kemudian titik leburnya juga dia berbeda-beda ya, atau melting point-nya juga berbeda-beda. Bisa diuji. Kemudian kelarutan dalam air. Jadi dia larut atau enggak larut ya. Larut atau enggak larut, walaupun nanti diuji juga kelarutannya dalam pelarut-pelarut organik atau ke pelarut semipolar dan nonpolar ya. Sedangkan air di sini ke pelarut polar. Nah, dalam setiap analisis itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu uji pendahuluan, kemudian ada pemeriksaan ion logam, kation, kemudian pemeriksaan anion dalam larutan. Oke, jadi sebetulnya yang harus diperhatikannya itu adalah uji pendahuluan, karena uji pendahuluan itu dapat mengarahkan kita ini arah ujinya kemana gitu ya. Seperti contohnya tadi uji pendahuluannya adalah menggunakan indera kita atau disebutnya bisa juga organoleptis. Nah, kita lihat uji pendahuluan itu seperti apa. Itu diperhatikan dengan seksama, yaitu menggunakan lensa atau mikroskop. Jadi kalau kita melihat suatu bentuk dari senyawa atau sampel itu bisa kita lihat secara langsung atau menggunakan lensa pembesar ya atau mikroskop biar lebih jelas kelihatan tadi bentuk-bentuk kristalnya. Kristal yang diamati juga di sana juga ada merupakan kristal atau amop ya. Ya, sisanya contohnya pada paracetamol itu kristalnya itu khas bentuknya juga berbeda dengan kristal atau senyawa-senyawa yang lain. Nah, kemudian ada sifat magnetisnya, kemudian dilihat dari bau atau warna yang khas. Misalnya contoh ya, kalau bau itu misalnya bau dari amonia itu tadi juga dijelaskan khas sekali atau bau dari senyawa-senyawa obat paracetamol, amoxicillin. Kalau kita sudah terbiasa, itu baunya akan khas sekali. Dan juga warna juga beberapa senyawa ketika dia mempunyai warna yang khas, misalnya yang kuat, merah, misalnya kayak rodamin B, atau misalnya merah yang pada rimpapisin itu dia ketika dijadikan suatu sediaan atau dia dijadikan bentuk lain dicampur dengan lain warnanya akan tetap sama. Jadi ketika kita mengidentifikasi dari sampel itu sampelnya berwarna kita sudah bisa mempunyai suatu arahan bahwa oh sampel ini kemungkinan adalah senyawa ABC gitu. Oke. Selanjutnya
Identifikasi suatu zat itu selain diidentifikasi secara langsung, ada baiknya juga menggunakan pembanding ya, supaya kita bisa oh ya, ini sebagai pembanding yang murninya itu misalnya kayak tadi NaCl bentuknya kristal, rasanya asin, kelarutannya dalam air. Kita bandingkan dengan sampel yang kita dapat. Apakah ada kesamaan atau justru perbedaan? Kalau misalnya ada kesamaan yang hampir mirip dalam segala aspek, bisa dipastikan bahwa sampel yang kita identifikasi itu sama dengan pembandingnya. Nah, kelebihannya apa sih untuk analisis kualitatif? Yang pertama, ke cost biaya ya. Jadi ya kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak dan kita sudah dapat mengetahui bahwa sampel ini tuh adalah misalnya sampel A atau sampel X ya. Kemudian yang digunakan sampelnya itu cukup kecil ya. Jadi nggak perlu 1 kilo, 10 gram atau 1 gram, cukup bagian terkecilnya. Kemudian nanti kita coba dianalisis dari berbagai metode ya. Mungkin yang terakhir itu ke reaksi ya. Di reaksi juga sekecil apapun ketika dia direaksikan dengan reagen pasti kalau harus terjadi suatu reaksi yang menghasilkan positif bakalan terjadi. Walaupun nanti bisa jelas atau tidaknya terlihat. Makanya nanti ada skala makro sama mikro sampel yang digunakannya. Kecepatan analisisnya juga lebih tinggi. Cepat cuma 5 menit juga udah kelihatan lah hasilnya ya, atau cuma beberapa detik juga udah kelihatan hasilnya bahwa ini positif, ini negatif gitu. Oke, kemudian analisis kualitatif ini yaitu ada dua pengujian, yaitu ada reaksi kering, ada reaksi basah. Nanti kita lihat kapan kita menggunakan reaksi kering, kapan kita menggunakan reaksi basah. Yang pertama adalah reaksi kering. Ya, jadi reaksi kering itu pengujian yang diterapkan dalam keadaan kering. Jadi kalau kita dapat sampelnya berbentuk padatan atau dia tidak berbentuk larutan, itu bisa langsung diuji tanpa dilarutkan terlebih dahulu. Sedangkan kalau sampel basah itu ada proses pelarutannya. Nah, kapan kita menggunakan kering, kapan kita menggunakan basah? Kalau sampel kita punya banyak atau sampel kita dia akan tidak stabil ketika dibasahkan, kita ada baiknya dilakukan reaksi kering. Jadi reaksi kering gitu. Nah, kemudian untuk reaksi basah kalau sampel kita punyanya sedikit misalnya, ya ada baiknya kita dilarutkan dulu supaya nanti ada terlarut bagian yang lebih besar dan bisa dilakukan pengujian dalam beberapa tahap. Selanjutnya, teknik uji dalam reaksi kering, yaitu uji sifat fisik secara langsung seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bentuk, warna, dan lain-lain. Kemudian pemanasan kering, ini tadi berhubungan dengan melting point ya, atau juga dengan sublimasi. Kapan dia melebur pada suhu berapa, atau misalnya dia akan dapat menguap pada suhu berapa, dan nanti di uapnya itu ditangkap apakah dia alkali atau asam ya, basa atau asam. Oke, kemudian uji warna nyala, jadi sampel keringnya dibakar, kemudian kita lihat warna nyalanya seperti apa. Oke, karena dalam beberapa sampel atau senyawa itu mempunyai warna-warna yang berbeda ketika dia dipanaskan ya. Oke. Nah, uji sifat secara langsung yaitu pengamatan bentuk. Jadi bentuknya harus diperhatikan atau dia berupa padatan atau cairan. Kemudian warna ya, warnanya seperti apa secara umum. Kalau senyawa-senyawa yang sudah berwarna, ada oranye, ada kuning, ada biru, ada putih, itu kemungkinan besar ketika dia berada pada suatu sampel yang campuran, warnanya akan tetap sama. Kecuali kalau sampel itu terindikasi menggunakan tambahan untuk pewarnanya. Nah, ini seperti contohnya warna merah itu pada misalnya pada PbO4, kemudian HgO dan CuO itu dia khas warnanya merah. Jadi kalau dapat suatu sampelnya dia merupakan atau mempunyai warna merah, kita ada kecenderungan ke sampel-sampel yang ini. Jadi ini identifikasi awalnya. Sedangkan kalau kuning juga di sini ada CDS dengan kalium perisianida.
dan lain-lain ya. Sama HGO juga di sini ada. Jadi HGO itu kadang merah, kadang kuning. Mungkin ini diakibatkan lingkungan dari pH lingkungan. Karena beberapa senyawa dalam pH tertentu dia warnanya akan berubah. Nah, ini hijau juga sama perosulfat nih yang kita punya, dia warnanya hijau. Kemudian ada senyawa-senyawa yang lain. Disebutkan di sini pengelompokannya garam-garam nikel ya. Sedangkan untuk hitam ini PbS, CuS, CuHGS, PS, mangan, kemudian ada NiS, ini semuanya adalah berwarna hitam. Kalau kita kelompokkan dilihat bahwa semua yang berikatan dengan anion S itu dia berwarna hitam atau kehitaman ya. Apalagi kalau mangan itu dia berwarnanya sudah dari sananya ungu, ketika dia mengikat suatu oksigen dia akan berubah menjadi warna hitam. Oke, bagaimana bila sampel berupa larutan? Ya, kalau sampelnya berupa larutan, kita kembali ke aspek warna awalnya. Ini dia kation ya, feri. Sifat dari si logam ini dia akan berwarna hijau, hijau muda ya. Kalau yang perok ya. Kemudian untuk yang peri dia coklat. Kayak tadi juga FeSO4 berarti perok sulfat. Dia warna hijaunya adalah dari warna si peroknya. Nah, ketika dia dijadikan larutan, warnanya akan tetap sama. Kemudian ada ion tembaga, dia khasnya berwarna biru. Ada Mg atau magnesium, dia hijau tua. Kemudian ada nikel, ini ke merah muda. Oke. Kemudian nah, untuk pemanasan kering, caranya adalah sedikit zat pada tabung uji yang kering dan bersih, kemudian dipanaskan dengan kedudukan hampir horizontal ya. Kemudian perhatikan perubahan yang terjadi. Nah, di sana ada proses sublimasi yang pertama. Sublimasi itu melting point ya, pelelehan. Ini bisa dilakukan juga di alatnya kita sudah punya. Kemudian ada prosesnya itu adalah selain dari pelelehan itu penguraian dengan disertai perubahan warna. Ini yang jelas untuk identifikasi jika ada warna, oh ini khas pasti. Atau pembebasan gas, ini gasnya ini bisa ditangkap nanti. Apa sih gasnya ini? Nanti bisa diidentifikasi baunya atau bisa kita lihat dengan lakmus ya misalnya. Oh ini cenderung ke asam, ini cenderung ke basa. Nah, adapun kondisi yang selanjutnya itu terjadi perubahan warna tetapi tidak terjadi penguraian. Nah, jadi nggak ada penguraian misalnya dari bentuk senyawa awalnya, dari senyawa kompleksnya misalnya, tapi tetap dia ada warna. Nah, ini masih bisa diidentifikasi. Beda dengan yang terakhir, terjadi penguraian akan tetapi tidak ada warna, misalnya tidak ada warna yang perubahan warna ataupun gas tidak ada. Nah, maka harus dilakukan pengujian yang berikutnya, misalnya pengujian yang kering atau langsung ke tahap menggunakan reagen. Nah, kemudian ini ada uji nyala. Jadi uji nyala ini suatu zat ketika dia atau senyawa dibakar dapat menimbulkan warna-warna yang berbeda, warna-warna yang khas, yang mulai dari warna merah, kemudian ada biru, ada hijau, kemudian ada putih. Nah, itu merupakan identitas dari si zat tersebut ketika dilakukan pembakaran. Ini dijelaskan untuk prosesnya. Penguji zat atsiri di ranah bawah, zona pelelehan ada di B, sama penguji si zat terlarut di C. Misalnya kita punya suatu zatnya yang dia mudah teroksidasi. Nah, contoh yang mengalami sublimasi dari senyawa arsen ya. Arsen di sini sublimasi dia langsung menguap dari padat. Nah, dia warnanya putih. Kemudian ada juga arsen yang lain dengan pengikat anionnya yang berbeda. Tapi pada dasarnya si arsen ini punya warna khasnya ke putih ya, putih atau putih jernih. Walaupun di sini ada kuning, kuning itu dari es ya. Ini kemungkinan dari es belerangnya ya, dari esnya. Kemudian dari iododa itu hitam keunguan, jadi warna dari hasil sublimatnya itu lebih ke hitam atau ungu ya. Nah, adapun dengan warna yang lain ya Pb, di sini ada Pb, kemudian Pb dengan pengikatnya ada Br2, I2 dan klorin Cl2. Nah, ini cenderungan ke putih, hanya ada penambahan iodium yang dia ke ranah kuning. Nah, dengan sublimat dari senyawaan Hg yang
Untuk senyawa yang selanjutnya dia lebih cenderung ke putih atau kuning ya, tapi tetap dia ketika pengikatnya atau anionnya I2A dia warnanya kuning, makanya ini sama ya. Nah, gitu. Ini juga sama. Hg2I2 kuning. Yang putih itu Cl. Ini Cl sama mau di Pb mau di Hg dia cenderung ke putih. Nah, untuk yang lainnya, nah ini ada satu contoh tanpa mengurangi penguraian. Jadi warnanya akan tetap ketika dia mengalami sublimasi. Contohnya adalah JNO. Warna sebelum pemanasan dan setelah pemanasan dia akan berwarna kuning. Jadi ini ada proses perubahan warna ya, mungkin karena suhu juga, selain daripada pH, suhu juga dapat membuat atau mempengaruhi warna dari si senyawa-senyawa. Ini ada juga PbO, dari kuning dia menjadi merah kecoklatan, ini sangat jelas ya. Dari HGS hitam jadi merah, kemudian Cr2O3 dari hijau menjadi hijau kehitaman. Nah, ada satu cara untuk mengidentifikasi, oh ini bisa mengidentifikasinya dengan cukup mudah ya, atau cukup jelas dibandingkan dengan yang terakhir ini ketika kuning muda menjadi kuning keemasan ya. Nah, ini agak susah juga karena ini sama-sama kuning. Kadang orang bilang oh ini udah kuning, ya oh ini kuningnya agak keemasan, oh ini agak kehijauan. Nah, kalau ketika mengidentifikasi sama-sama kuning, ada baiknya dilakukan identifikasi pembanding. Jadi selain dari menggunakan pemanasan secara sublimasi, digunakannya juga metode yang lain. Nah, kemudian contoh kesimpulan dari hasil pengujian kualitatif secara kering, yang pertama ada keluar gas atau tercium bau. Nah, ini bisa di asam basahnya bisa ditangkap ya. Asam basah, kemudian ada misalnya kalau basa itu kebanyakan garam amonium, kalau bersifat asam garam dari asam itu jelas ya, amonium ataupun alkali. Nah, tercium bau amonia, garam amonium jelas amonia. Oke. Tercium hidrogen sulfida itu sulfida asam ya, jadi asam sulfida. Oke. Kemudian nah, uji warna. Nah, uji warna ini menggunakan kawat nikrom ya, NICR. Ini kawatnya seperti ini. Mungkin nanti di test kit juga harus punya NICR, kawat nikrom. Nah, ini caranya di sini bahwa si kawat nikromnya ini dimasukkan dulu ke asam klorida atau ke HCl, kemudian dia ditempelkan pada sampel, kemudian dibakar. Nanti akan timbul warna-warna yang berbeda. Nah, nanti api yang misalnya apinya berwarna biru atau berwarna yang lain, ada merah, ada yang lain. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa unsur-unsur alkali dan alkali tanah pada umumnya berwarna jika dipanaskan dalam api secara langsung. Nah, api yang digunakannya ini biasanya api bungsen ya, yang kayak kompor gas. Jadi dia suhunya lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan api yang dari labu spiritus. Oke. Nah, uji nyala sampel tidak diketahui. Oke, jadi untuk sampel-sampel yang tidak diketahui, kita bisa mengelompokkannya. Ini ada salah satu caranya, misalnya nyala kuning kemungkinannya Na. Ini maksudnya kemungkinan besar ya, walaupun bisa ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Kemudian ada lembayung, ada nyawa kalium, kemudian nyawa merah bata ini kalsium, merah darah, Sr, kemudian hijau kuningan, barium, nyala biru abu-abu. Ini kebanyakannya merupakan logam berat ya. Jadi kalau biru keabu-abuan itu logam berat. Maupun di sini misalnya KCrO3, misalnya CaCO3, misalnya Cr OH, misalnya BaSO4, misalnya gitu. Tapi warna yang akan ditimbulkannya kebanyakan adalah warna-warna dari kationnya. Oke. Nah, ini sebagai contohnya. Misalnya kuning keemasan itu adalah natrium, dan kita bisa coba misalnya di NaCl, kita coba bakar kuning keemasan. Kemudian ada barium, kemudian ada hijau. Di sini ada borat ya. Jadi borat ini atau borak yang biasa digunakan, disalahgunakan di makanan, bisa diidentifikasi secara sederhana menggunakan H2SO4 dan komponen senyawa yang lain. Nanti warnanya akan hijau, itu sudah pasti dia pasti mengandung borak.
Ini pengaplikasiannya ketika mengidentifikasi suatu senyawa ya. Oke. Nah, teknik pada uji reaksi basa atau teknik yang kedua, yang pertama itu dia harus dilarutkan. Jadi adanya terjadi pelarutan, jelas ya. Jadi semua sampel atau zat-zat yang diduga itu harus dilarutkan. Atau bisa juga kita punya sampel yang teridentifikasi di dalamnya ada misalnya senyawa rodamin B, tapi kita mau menarik dulu. Caranya adalah dengan dilarutkan. Oke, jadi si rodamin B-nya diharapkan dia larut, kemudian setelah terpisah dari senyawa-senyawa yang lain atau bisa dianggap senyawa-senyawa pengganggu, kemudian kita identifikasi ke tahap berikutnya. Nah, ini karena melarutkan dia disebut teknik kelarutan. Oke. Nah, kemudian ada dijelaskan bahwa suatu reaksi dinyatakan atau tidak diketahui berlangsung apabila terbentuk endapannya. Jadi ketika kita nanti melarutkan, kemudian dilakukan pengujian menggunakan reagen, nah itu harus ada terbentuk endapan, terjadi pembebasan gas atau keluar gas yang bisa ditangkap dengan lakmus, dan kemudian terjadi perubahan warna. Ini jelas ya, kalau misalnya dia tidak terjadi perubahan warna, itu tidak bisa dianggap bahwa reagen yang digunakan itu adalah tepat ya. Jadi harus menggunakan teknik yang lain. Dan pada dasarnya ini karena merupakan reaksi basa kelarutan, jadi ketika si senyawanya yang akan diidentifikasi itu harus benar-benar larut, tidak ada komponen yang misalnya istilahnya kelewat jenuh, misalnya ada bagian yang tidak larut atau malah membentuk koloid, itu tidak bisa diidentifikasi, harus benar-benar larut. Dan pelarutnya itu tidak hanya menggunakan pelarut air ya, bisa digunakan pelarut-pelarut yang lain, misalnya etanol, kemudian metanol, kemudian kloropol, yang dalam hal ini harus dapat melarutkan secara sempurna. Oke, skalanya nih, kembali ke skala. Analisis kualitatif dapat dilakukan pada bermacam-macam skala. Ada makro, kemudian ada semi mikro, ada skala mikro. Yang biasa dipakai itu yang ini. Ini kebanyakan dipakainya. Yang semi mikro. Kemudian untuk yang skala mikro dan makro ini, kalau sampelnya banyak kita bisa menggunakan makro dan kita bisa melakukan pengujian berulang-ulang. Yang minimalnya adalah 3 kali ini untuk mengkoreksi apakah pengamatan yang dilakukan skala 3 kali ini harus hasilnya sama. Kalau mikro ini biasanya menggunakan instrumen ya, jadi misalnya pakai HPLC atau misalnya spektro untuk mengidentifikasi oh ini senyawa apa gitu. Nah, kemudian ini adalah untuk pembuatannya, bahwa untuk cara makro analisa jumlah yang digunakannya 0,5 sama 1 gram. Jadi ini kalau kita sampai 1 gram itu ada di makro yang dilarutkan dengan 20 ml air. Berarti 1 gram sekitar misalnya 0,5% ya. 0,5% sampai 0,25%. Nah, kalau semi mikro atau analisis semi mikro, ini jumlah yang digunakannya 0,1 sampai 0,05 gram. Jadi nanti dilarutkan dalam di sini dalam airnya yang cukup sedikit ya, kurang lebih 1 ml. Makanya kalau di tabung reaksi itu hanya secuil spatula sini zatnya, kemudian ini larutnya segini. Nah, kemudian biarkan dia melarut sempurna. Kalau misalnya belum larut, tambahin lagi airnya. Nanti hasilnya nanti kita ambil di sini beberapa tetes, pindahkan ke tabung reaksi yang lainnya. Barulah ini yang pakai reagen. Dan dilihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau mikro ini kurang dari 0,005 gram. Nah, ini biasanya dalam skala ppm ya, part per million, mungkin sudah pernah dengar atau pernah dibahas, atau part per billion. Jadi ini skalanya 1 berbanding 1.000.000 atau 1 berbanding 1 miliar. Jadi 1 di sini adalah 1 miligram. 1 miligram dilarutkan dalam misalnya 1 liter, atau misalnya 1 mikrogram dilarutkan dalam 1 liter. Ini untuk ppb ya, untuk ppm. Nah, kelebihannya apa sih untuk yang semi mikro? Pengurangan pemakaian bahan kimia. Jadi nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil ya. Menghemat waktu. Oke, alat yang digunakannya cukup dengan ukuran kecil, dan ini tabung reaksi ya. Dinamakan tabung reaksi karena semua reaksi
biasanya digunakan di tabung ini. Oke, urutan pelarut yang digunakan pada uji kelarutan. Yang pertama air dingin, jadi kita akan mencoba melarutkan si senyawa yang didapatnya itu di air dingin. Jika sampel tidak larut dalam air dingin, kemudian dipanaskan. Karena proses pemanasan itu dapat menambah kelarutan. Oke. Ini jelaskan juga di farmakope kan misalnya ada dia tidak larut dalam air dingin, dapat larut dengan air panas sekian bagian. Itu juga nanti akan dipelajari. Misalnya istilahnya larut, istilahnya tidak larut, istilahnya sangat mudah larut, istilahnya misalnya sukar larut, istilahnya praktis tidak larut, itu ada perbandingannya. Nanti dipelajari di farmaseutik kalau nggak salah, atau bisa coba lihat istilahnya di farmakope. Setelah ini dilakukan menggunakan HCl encer ya, dalamnya CR encer dingin. Biasanya yang digunakan di sini 0,1. Nah, 0,1 digunakan kalau misalnya masih belum dia ini masih belum terlarut, kemudian dicoba dipanaskan. Ya, kalau tidak larut, kemudian menggunakan uji kelarutannya HCl pekat dingin ya. Biasanya 2N atau 1N, kemudian dipanaskan. Ya, kalau masih tidak larut, kemudian diuji coba menggunakan HCl dengan HNO3 ya, dengan asam nitrat. Nah, di sini dicoba apakah dia larut atau enggak. Kalau misalnya dia enggak larut, berarti bisa disimpulkan bahwa senyawanya adalah nonpolar. Nonpolar bisa dilakukan pengujian menggunakan pelarut-pelarut yang nonpolar seperti etiasetat, enhexan, kloroform, kemudian ether, ya, supaya nanti dapat diketahui pelarutannya di mana. Karena untuk suatu senyawa itu pas ketika dia tidak larut di nonpolar, dia pasti larut di polar. Sebaliknya, ketika larut di polar, dia pasti tidak larut di nonpolar. Karena senyawa itu mempunyai sifat polar atau nonpolar. Dalam hal ini adalah dalam kelarutannya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah jumlahnya harus sedikit mungkin dalam volume pelarut yang sesuai. Jadi harus perbandingannya mungkin 1:1 dicoba dulu, 1:5, kemudian 1:10. Kalau misalnya tidak ada larut, bisa disimpulkan ini tidak larut. Ini yang tadi pelarut air, kemudian keadaan dingin, dikocok-kocok supaya meningkatkan kelarutannya, kemudian terakhir pemanasan. Nah, ini tadi di urutannya ya, supaya urutan yang di atas. Nah, contoh hasil pengamatannya. Nah, ini digunakan dalam pelarut air atau asam encer. Beberapa warna yang muncul berikut ini diperlihatkan oleh ion dalam larutan yang encer sebagai berikut. Nah, misalnya biru, tembaga, hijau itu nikel atau besi, ya, ferro atau kemudian di sini ada kuning, ini biasanya kromat ya, atau dari kalium kromat, kalium dikromat. Semua yang kromat-kromat itu kuning atau ke oranye ya, yang satu tuh sampai ke oranye. Juga heksasinoperat. Oke, dan ungu ini khas biasanya ungunya di permanganat ya, Mn, mau dia MnO2 atau mau dia kalium permanganat, kemungkinan dia ada di ranah ungu. Mau ungunya ungu banget atau misalnya ungunya ungu muda. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis garam sesuai dengan kelarutannya. Dapat dilihat di sini bahwa garam dari nitrat, misalnya klorat dan asetat, larut dalam air. Oke, misalnya NaNO3, misalnya NaCl, misalnya natrium asetat, itu larut dalam air. Kecuali garam pelat, misalnya AgNA ya, AgNA, perak, kemudian dan merkuri. Ini kenapa dia nggak larut? Kemungkinan karena ini merupakan golongan logam ya. Logam itu kemungkinan suka larut dalam air. Nah, itu sudah dipastikan dia kurang larut dalam air, kecuali dibuat keadaannya ke basa atau ke asam. Oke, merkuri juga di sini dia sedikit larut dalam air karena ada asetat di sini. Padahal dia kalau dalam sendiri dia suka larut. Kemudian garam nitrit larut dalam air kecuali perak. Ini perak dari tadi nggak bisa larut ya. AgNO3. Kemudian ada garam klorida dan bromida larut baik dalam air. Ini yang klorin ya dan bromida karena banyak dibuat larutan, dia mudah larut dalam air kecuali
ada peraknya dan merkuri. Kemudian timbal juga larut dalam air. Di sini dalam air panas. Jadi si timbal ini Pb ya, timbal Pb dia akan mudah larut atau meningkatkan kelarutan dengan adanya pemanasan. Sedangkan galam iodida larut baik dalam air, iodida I2 ya. Ini untuk pembuatan propiden iodin. Nah, kecuali perak juga. Perak mau dia perak 2 plus, perak 1 plus, dia kemungkinan tidak larut dalam air. Nah, selain daripada itu ada pengujian menggunakan metode yang sudah cukup dikenal, yaitu kromatografi lapis tipis ini. Jadi prosesnya adalah melakukan proses pemisahan dan proses pengidentifikasian. Tapi yang jelas dalam hal ini kalau menggunakan kromatografi itu harus ada pembanding. Jadi ini harus ada pembandingnya. Misalnya ini pembandingnya, ini sampelnya. Kalau mempunyai RF yang sama atau jarak noda yang sama, bisa dipastikan sampel yang ini tuh sama dengan pembanding. Oke, itu sangat ini ya. Apalagi kalau misalnya sinodana tidak berekor. Itu hampir 100% ya, 90% tuh sampelnya positif, misalnya ini rodamin B. Gitu. Jadi metode ini cukup banyak digunakan. Apalagi untuk identifikasi senyawa-senyawa bahan alam yang jelas senyawa-senyawanya sampai yang belum diketahui. Kemudian ada yang namanya menggunakan spektroskopi. Yang biasa digunakan itu spektrofotometer UV-Vis ya, atau UV visible. Ultraviolet dan visible, ini yang dilihat adalah panjang gelombangnya. Ini akan nanti cukup dibahas di farmasi instrumen ya, jadi membahas tentang UV visible. Yang jelas di sini kalau saya bahas secara rinci ini cukup banyak makan waktu dan kalian pasti nggak akan mengerti. Nah, ini juga di pada panjang gelombang tampak ya visible-nya ini karena di atas 400. Ini semuanya tampak. Ini juga dapat dilihat di sini panjang gelombangnya ada pada kisaran 500-an, kemudian potasium ya ada pada 700-an, dan ini deskripsi dari lain atau dari warna warna si cahaya yang ditembakkannya. Dia akan terkondensasi atau terbiaskan dengan warna kuning, warna merah. Ini kita bahas nantinya. Oke, dan itulah untuk pembahasan materi kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa untuk pengidentifikasian itu yang pertama dapat dibedakan menjadi kering dan basah. Jadi kalau bedanya, kalau kering itu langsung diuji kalau sampelnya bentuknya padat, tidak ada proses pelarutan, sedangkan kalau basah harus dilakukan pelarutan terlebih dahulu. Untuk step-stepnya kita bisa menggunakan indera dulu untuk pengidentifikasiannya, kemudian nanti kita bisa ke kelarutan, kemudian setelah ke kelarutan kita menggunakan ke reagen. Jadi reagen itu juga terbagi menjadi pengujian golongan sampai dengan pengujian penegasan. Penegasan minimal ada 3 positif baru bisa disimpulkan bahwa senyawa tersebut positif mengandung senyawa A. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.